otonom yang ada di Muhammadiyah. IPM itu organisasi yang dapat merubah saya menjadi lebih baik. IPM adalah organisasi yang ada di tingkat ranting dan hingga tingkat pusat. IPM adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. IPM itu organisasi otonom di Muhammadiyah. IPM itu adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. IPM adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. IPM merupakan organisasi otonom yang ada di Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang ada di kalangan pelajar. Apa itu IPM? IPM memiliki kepanjangan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, merupakan organisasi otonom Muhammadiyah sebagai gerakan Islam amar ma'ruf nahi munkar yang berada di kalangan pelajar. IPM itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, di Muhammadiyah itu ada beberapa ortok, salah satunya IPM. Di IPM itu ada sekumpulan pelajar. Di sini kita berdakwah amal makruf nahi munkar. Jadi di sini kita tidak hanya seorang pelajar juga, tapi di sini kita juga berdakwah gitu. IPM adalah salah satu organisasi yang ada di sekolah Muhammadiyah. IPM itu adalah organisasi otonom Muhammadiyah untuk kalangan pelajar, dan mungkin sebagian dari pelajar itu sendiri menganggap bahwa organisasi ini adalah organisasi yang cukup religius di sekolah. IPM adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah, merupakan salah satu ortom di Muhammadiyah. Karena ada keinginan dan ingin menambah pengalaman di dalam organisasi. Karena dulu diajak oleh kakak kelas. Pengaruh dari kakak kelas dan saya mulai tertarik sedikit dan saya iseng mencobanya. Karena awalnya itu diajak sama teman, lama-lama menjadi organisasi sekolah. Karena ikutan teman-teman. Awalnya ikut-ikutan teman. Awalnya itu cuma coba-coba mencari pengalaman. Masuk IPM. Karena ingin menambah wawasan, menambah pengalaman, dan menambah banyak teman. IPM karena ingin belajar bertanggung jawab, disiplin, dan dapat dipercaya. Ya pertama-tama cuma lihat doang. Habis itu gara-gara ada kakak kelas yang mengajak, terus kita cuma samik nawa atau nah. Habis itu jadi candu. Dulu awalnya IPM itu saya kira seperti OSIS. Terus saya mencoba untuk ikut, dan karena ajakan kakak kelas jadi saya ikut gabung di IPM. Karena awalnya waktu saya kelas 1 SMK, saya merasa takut untuk berorganisasi. Karena apa? Saya itu baru pertama kali masuk organisasi. Dan setelah saya tahu ada beberapa siswa dari kelas saya, nah dari situ saya memberanikan diri untuk mencoba berorganisasi. Karena dengan niat. Karena ingin menggali potensi diri. Ada dorongan dari hati dan sama orang tua. Karena amanah. Karena ada suatu rasa yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Karena ada kalian. Orang-orangnya mengasihkan dan bisa diajak bekerja sama. Ya saya sih nggak tahu, tapi lama-kelamaan saya tuh merasa nyaman di IPM. Karena nyaman. Karena IPM itu seru dan teman-temannya sangat menyenangkan. Karena saya masih memiliki amanah dan tanggung jawab di organisasi ini. Ya karena ada kalian. Kalau nggak ada kalian, nggak bisa bertahan sampai sini. Teman yang banyak, pengalaman yang luar biasa, wawasan sama ilmu yang bermanfaat. Yang didapat dari IPM dari sejak masuk sampai sekarang itu adalah teman. Yang pertama, yang kedua pengalaman, yang ketiga adalah ilmu. Itu banyak sih, pengalaman, terus teman, terus memiliki solidaritas juga, terus
mendapatkan wawasan yang luas tentang ilmu agama maupun umum. Perubahan menjadi lebih baik. Banyak teman. Melatih untuk membagi waktu. Pengalaman dan ilmu. Pengalaman dan menambah banyak teman. Ilmu dan pengalaman yang baru. Pertama udah dapat saudara, yang kedua udah dapat ilmu, yang ketiga udah dapat wawasan yang luas, yang keempat ini yang sangat diinginkan sih, mendapatkan ridho dari Allah gitu. Yang sudah saya dapatkan di IPM, yang pertama itu adalah pengalaman yang baru, terus teman banyak dan kekeluargaan, dan masih banyak lagi. Banyak pengalaman yang tentunya nggak akan saya dapat kalau saya tidak masuk di IPM ini. Pertama, tanggung jawab. Kedua, beramanah. Ketiga, solidaritas. Dan keempat, rasa kekeluargaan. Karena IPM merupakan organisasi yang sangat elit. Ya, karena saya yakin kalau dengan IPM bisa lebih maju dari yang dulu mungkin. Karena terpengaruh sama keponya teman-teman. Karena memiliki tingkatan-tingkatan tertentu, tidak hanya di sekolah saja. Rahasia. Karena ya ada di sekolah ini cuma ada organisasi IPM, bukan organisasi OSIS. Karena menurut saya dengan IPM saya akan menjadi lebih baik. Karena dulu saat saya MPLS, banyak pendefinisian yang dibawakan oleh kakak kelas tentang organisasi atau ekstrakurikuler di sekolah ini. Dan akhirnya IPM lah yang pertama kali menarik minat saya untuk bergabung di organisasi tersebut. Karena di IPM itu kita diajarkan rasa tanggung jawab, kebersamaan, dan teman-temannya yang asik. Mantap. Yang terbaik. Kekeluargaan. Untuk IPM, The best. Keren. IPM luar biasa. Jaya. IPM Jaya. IPM hebat. Berat. PM kali. untuk kader yang selanjutnya, penerus IPM yang selanjutnya, ada beberapa kata dari saya. Pertama, jangan cari jabatan. Kedua, jangan cari nama. Yang ketiga, jangan cari doi. Kenapa sih nggak boleh cari jabatan? Karena di sini itu kita bareng-bareng. Walaupun kalian menjadi ketua umum, menjadi sekretaris umum, menjadi bendahara umum, ataupun kabit, ataupun anggota, kalian itu tetap sama gitu. Di sini kita semuanya dilakukan secara bersama-sama gitu. Kedua, jangan cari nama. Kalau di IPM cari nama yang didapat apa sih? Kalau nama bagus dari bapak itu, memang itu betul. Tapi dari teman-teman yang lain, apakah kita dapat nama yang bagus? Paling nggak kita dapat bilangan gini, Mbak Galak, Mas Galak gitu. Yang ketiga, jangan cari doi. Emang di IPM itu gimana sih kok kalian itu bisa berpikiran harus cari doi gitu? Bukannya kita itu di sini berdakwah ya. Jadi di sini jangan cari nama, jabatan, dan doi. Itu syarat sukses buat kalian. Dan jangan lupa niat tulus dari hati. Pesan untuk IPM kedepannya, semoga sesuai harapan saya, IPM kedepannya semakin jaya, semakin lebih baik dari tahun yang sebelumnya, yang kurang baik menjadi lebih baik. Pesan untuk IPM, pertama, jangan untuk mencari doi. Yang kedua, jangan untuk mencari ketenaran diri. Yang ketiga, jangan untuk dijadikan alasan. Tapi, jadikan tujuan organisasimu itu untuk 1. Belajar mendewasakan diri. 2. Menggali potensi. 3. Membentuk jati diri, karakter, dan banyak lainnya. Ingat, kesempatan datang bagai awan berlalu, maka pergunakanlah ketika ia nampak di hadapanmu.
Harapan untuk IPM ke depannya semoga bisa lebih baik, berkualitas, dan terus jaya. Menjadi yang lebih baik ke